Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari surah Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah Anda, kata Allah SWT kepada para sahabat ketika itu, ada Rasulullah SAW, yang kalau seandainya Rasulullah SAW itu mentaati atau mengikuti, menuruti keinginan kalian, maka sungguh itu akan membuat Anda sekalian sulit. Tetapi Allah SWT menjadikan Anda sekalian mencintai keimanan, dan Allah SWT menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian dan menjadikan kekufuran, kefasikan dan maksiat itu sesuatu yang kalian benci. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka dalam ayat yang ke-7 dari surah Al-Hujurat ini Allah SWT mengingatkan kepada para sahabat ketika itu bahwasanya Allah SWT mengutus Rasulnya Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu berada di antara mereka, di tengah mereka para sahabat, yang mana mungkin di antara mereka para sahabat ada yang menginginkan sesuatu yang itu tidak diinginkan oleh Rasul. Kata Allah, kalau seandainya Allah menuruti keinginan kalian, justru kalian akan berada pada posisi yang justru memberatkan diri kalian sendiri dengan keinginan tersebut. Maka Rasulullah SAW tidak mengikuti keinginan sebagian sahabat, karena memang Rasulullah SAW lebih mengetahui. Salah satu contoh adalah Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi ketika malam Ramadan itu beliau suatu malam sholat di masjid, kemudian para sahabat ikut berjamaah. Malam kedua Rasulullah SAW ikut sholat, datang lagi ke masjid, kemudian para sahabat ikut dan bertambah banyak jemaah ketika itu. Malam ketiga Rasulullah SAW keluar lagi dan bertambah banyak lagi sholat. Itu maksudnya sholat tarawih. Malam seterusnya Nabi SAW tidak keluar, dan para sahabat sudah banyak menunggu di masjid. Dan Nabi tidak keluar pada malam itu. Kemudian pada subuhnya Nabi SAW mengatakan, Saya kata Nabi SAW mengetahui kalian itu datang ke masjid, tapi saya tidak ingin keluar pada malam itu, malam tadi, karena takut kalau seandainya sholat tarawih itu diwajibkan maka akan menyusahkan kalian. Itu salah satu ya. Ini yang berkaitan dengan Ramadan ya. Ini salah satu. Sahabat ingin, tapi Nabi khawatir kalau seandainya terus Nabi keluar kemudian diwajibkan. Maka salah satu prinsip agama Islam itu adalah memberikan kemudahan. Allah SWT mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kepada kita sesuatu yang menyulitkan.
Tapi kadang kita sendiri yang menyulitkan diri kita sendiri. Maka syariat Islam itu mudah. Tidak perlu kita persulit. Kadang yang membuat sulit itu adalah kebiasaan kita, adat istiadat kita sendiri yang membuat kita menjadi sulit. Maka Rasulullah SAW di masa beliau menginginkan syariat ini mudah, tidak sulit. Maka Nabi tidak mengikuti keinginan sebagian sahabat. Kenapa? Karena tidak ingin menyulitkan. Kalau seandainya Nabi mengikuti akan sulit. Maka ini salah satu faedah dan kaidah yang perlu kita pahami, bahwasanya agama Islam ini mudah. Allah SWT turunkan agama ini, kata Nabi, inna hadzal din yusrun, agama ini mudah, jangan kita persulit. Kemudian Allah SWT mengatakan, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah SWT menjadikan bagi orang mukmin itu mencintai keimanan. Maka fitrah sebagai seorang mukmin, ini fitrah. Orang mukmin itu mencintai keimanan, mencintai ketaatan kepada Allah SWT. Itu fitrahnya. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi ketaatan itu, keimanan itu dalam diri seorang mukmin. Orang mukmin mencintai ketaatan kepada Allah, dan Allah jadikan ketaatan itu sebagai hiasan dalam hatinya. Suka berbuat baik, suka melakukan hal yang bermanfaat. Itu fitrahnya orang beriman. Dan sebaliknya, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan di dalam hati seorang mukmin itu membenci kekufuran, kefasikan, kekufuran menentang Allah SWT, kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah, wal isyan, dan berbuat maksiat. Jadi orang mukmin itu hatinya enggak suka kepada maksiat, melihat kemaksiatan ataupun apalagi melakukan maksiat. Ini fitrah namanya, fitrah orang beriman. Maka kalau kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, senang kita melakukan ketaatan kepada Allah, senang kita membantu orang lain, senang kita berbuat kebaikan, itu fitrah kita benar, berarti fitrah kita masih lurus. Dan kita membenci maksiat, tidak suka kita melihat kemaksiatan, tidak suka kita mendengar kemaksiatan, tidak suka kita melihat apalagi melakukan kemaksiatan. Berarti fitrah kita masih benar, masih lurus, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ketaatan tidak kita sukai lagi, malas kita untuk melakukan ibadah, tidak suka kita membantu orang lain yang membutuhkan sedangkan kita mampu, justru kita senang dengan maksiat, justru kita ingin melakukan maksiat, maka ketahuilah ini fitrah kita ada yang salah dalam keimanan kita. Sebab fitrahnya orang beriman apa? Mencintai ketaatan kepada Allah, mencintai berbuat baik, membenci maksiat. Ini fitrah orang beriman. Kalau seandainya terjadi kebalikan, berarti kita harus evaluasi diri. Kenapa saya ini malas beribadah? Kenapa saya enggak mau berbuat baik kepada keluarga, teman, sahabat, tetangga? Kenapa saya justru mencintai atau suka maksiat, mendengar maksiat, melihat maksiat atau dan sebagainya? Berarti ada yang salah dalam iman. Maka kita harus introspeksi diri. Allah SWT sebutkan, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa mereka orang yang mendapatkan petunjuk? Orang yang mencintai ketaatan kepada Allah, orang yang mencintai berbuat baik kepada sama manusia, kepada sesama kaum muslimin. Orang yang membenci maksiat, membenci kekufuran, itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah SWT. Kemudian ayat yang ke-8, Allah SWT mengatakan, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu semua ketika kita mencintai kebaikan, mencintai ketaatan kepada Allah, membenci kemungkaran, membenci maksiat, itu adalah fadlan minallah, karunia dari Allah SWT. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa datang ke masjid, bisa beribadah, kita merasa tenang dalam beribadah, itu adalah karunia Allah. Dan itu karunia paling besar yang perlu kita ketahui dan wajib kita syukuri. Tidak hanya karunia itu berupa harta, kedudukan, jabatan, bukan hanya itu, yaitu karunia di dunia. Tapi karunia yang paling besar, yang paling hebat,
yang tidak bisa dinilai adalah kita mendapatkan hidayah Islam, iman, berada dalam ketaatan kepada Allah, jauh dari maksiat, itu adalah fadlan minallah, karunia Allah SWT, wa ni'mah, dan nikmat dari Allah SWT yang tidak pernah bisa kita bayar, dan wajib kita syukuri itu. Sebab kalau kita tidak syukuri, nikmat itu bisa hilang dari diri kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman harus kita wajib kita syukuri. Kalau tidak, gimana? Bisa hilang. Sebagaimana juga nikmat harta bisa hilang, nikmat iman Islam juga bisa hilang dari diri kita. Ketika kita tadi sudah mulai tidak lagi suka kepada kebaikan, tidak suka kepada ketaatan, merasa malas melakukan ibadah, itu berarti sudah mulai berkurang nikmat Allah. Justru kita malah suka melakukan maksiat, ini berarti Allah SWT mencabut nikmat. Makanya para ulama menjelaskan, disebutkan oleh seorang ulama mengatakan bahwasanya saya dicabut nikmat kelezatan salat malam ketika saya melakukan satu maksiat. Subhanallah, satu maksiat yang dia lakukan dicabut kelezatan salat malam. Tidak terasa nikmatnya salat malam itu. Jadi salat itu, ibadah itu, sebagaimana kita menikmati makanan minuman itu terasa lezatnya. Begitu juga ibadah, ibadah itu harus ada lezatnya. Orang kalau dia merasakan lezat ibadah gimana? Dia enak. Berdiri lama misalnya sholat nggak terasa. Berpuasa panas-panas, menahan lapar dan haus dan sebagainya, nggak terasa itu. Ringan. Kenapa? Terasa lezatnya iman. Terasa lezatnya ibadah. Itu semua adalah fadlan minallahi wa ni'mah. Karunia Allah SWT dan nikmat Allah SWT yang mesti selalu kita jaga sehingga Allah tambahkan nikmat itu. Semakin lezat kita beribadah itu. Tapi kalau tidak, kalau merasa capek dan sebagainya, ini kenapa? Nah ini kita introspeksi diri kita. Kemudian Allah SWT tutup ayat yang ke-8 dengan mengatakan wallahu alimun hakim. Allah SWT Maha mengetahui siapa di antara hamba ini yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, dan hakim, dan Allah SWT Maha bijaksana memberikan kepada siapa yang dikehendakinya akan nikmat tersebut, ya, baik itu nikmat dunia, terutama nikmat iman dan Islam, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia iman, Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.